Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selina Ahmad. Di sini saya akan menjelaskan tentang adaptasi bayi baru lahir dari intrauterin ke ekstrauterin. Sistem pernapasan. Sebelum bayi lahir, bayi mendapatkan oksigen dari ibu melalui plasenta. Setelah bayi lahir, plasenta akan terputus dan bayi akan berusaha untuk bernapas dengan menangis. Paru-paru akan mengembang karena telah terisi udara di ruang trakea dan bronkus bayi. Cairan dalam paru-paru akan keluar melalui paru-paru dan di setiap pembuluh darah. Setelah itu, bayi akan bernapas dengan paru-parunya. Sistem hematologi dan sirkulasi darah. Sebelum bayi lahir, aliran darah fetal bermula dari vena umbilikalis. Akibat tahanan pembuluh paru yang besar atau lebih tinggi dibandingkan tahanan vaskuler sistemik, hanya 10% dari keluaran ventrikal kanan yang sampai ke paru-paru. Sisanya terjadi samping kanan ke kiri melalui ductus arteriosus Bartoli. Pada neonatus, reaksi pembuluh darah masih sangat kurang sehingga keadaan kehilangan darah, dehidrasi, dan kelebihan volume juga sangat kurang untuk ditoleransi. Konsentrasi hemoglobin janin dan ibu berbeda pada saat kehamilan ibu cukup bulan. Hemoglobin yang terdapat pada janin berkisar 15 gram sampai 100 ml. Tiap gram hemoglobin mampu mengangkut 1,34 ml oksigen. Kemampuan ini meningkatkan kemampuan darah janin untuk mengangkut oksigen, ditambah lagi afinitas oksigen darah janin yang tinggi memudahkan perpindahan oksigen dari ibu ke janin. Ketika bayi lahir, terjadi pelepasan dari plasenta secara mendadak atau saat umbilical cord dipotong atau dijepit. Hal ini menyebabkan tekanan atrium kanan menjadi rendah, tahanan pembuluh darah sistemik naik, dan pada saat yang sama, paru-paru mengembang. Tahanan vaskular paru menyebabkan penutupan foramen ovale dan aliran darah dari ductus arteriosus Bartoli berbalik dari kiri ke kanan. Penutupan ductus arteriosus secara fisiologis terjadi pada umur bayi 10-15 jam yang disebabkan kontraksi otot polos pada akhir arteri pulmonalis dan secara anatomis pada usia 2-3 minggu. Tekanan sistemik antara 60-130 mm air raksa. Frekuensi nadi bayi rata-rata 120 kali per menit dengan tekanan darah sekitar 80-60 mm air raksa. Sistem imunitas. Sebelum bayi lahir, bayi mendapatkan antibodi dari ibu melalui plasenta. Pada usia 20 minggu, janin mengandung IgM, IgG, dan IgE. Ketika bayi lahir, bayi memiliki IgM lebih banyak. Hal ini membuat bayi kebal terhadap penyakit menular tertentu, namun akan hilang sampai beberapa bulan sampai bayi mendapatkan vaksin dari luar. Sistem gastrointestinal. Sebelum lahir, pada usia 26 minggu, enzim sudah terbentuk meskipun amilase baru nyata. Janin meminum air ketuban dan akan tampak gerakan peristaltik usus. Protein dan cairan amnion yang ditelan akan menghasilkan mekonium di dalam usus. Mekonium ini akan tetap tersimpan sampai partus, kecuali pada kondisi hipoksia dan stres akan tampak cairan amnion bercampur mekonium. Sebelum lahir, janin cukup bulan akan mulai menghisap dan menelan. Ketika bayi lahir, IMD atau pemberian ASI selama 1 jam setelah lahir. Kemampuan bayi yang baru lahir cukup bulan untuk menelan dan mencerna makanan masih terbatas. Sebab itu ada refleks gumo dan refleks batuk yang matang sudah terbentuk baik pada saat lahir. Esofagus bawah dan lambung masih belum sempurna. Kapasitas lambung masih terbatas, kurang dari 30 cc untuk bayi baru lahir cukup bulan. Kapasitas lambung ini akan bertambah secara lambat bersamaan dengan pertumbuhan bayi. Dengan peraturan ASI on demand. Sistem ginjal. Sebelum lahir, pada usia 22 minggu akan tampak membentukkan korpuskel ginjal di zona juxtaglomeralis yang berfungsi filtrasi. Ginjal terbentuk sempurna pada minggu ke-36.
pada janin hanya 2% dari curah jantung mengalir ke ginjal, mengingat sebagian besar sisa metabolisme dialirkan ke plasenta. Sementara itu, tubuli juga mampu filtrasi sebelum glomerulus berfungsi penuh. Urin janin menyumbang cukup banyak pada volume carian amnion. Oligohidramnion merupakan pertanda penurunan fungsi ginjal atau kelainan sirkulasi pada janin. Sistem urinasi mulai pada bulan pertama. Produksi urin pada janin dimulai antara masa gestasi 9 dan 11 minggu kehidupan intrauterin. Fungsi ekskresi janin dilakukan melalui plasenta. Hal ini terbukti dengan ditemukannya hasil pemeriksaan komposisi cairan tubuh fetus yang normal. Ketika bayi lahir, fungsi ginjal belum sempurna. Peranan ginjal janin adanya untuk memekatkan dan mengencerkan urin, mengabsorpsi fosfat, dan mengadakan transportasi zat organik. Pada bayi, ginjalnya relatif banyak mengandung air dan natrium. Bayi baru lahir mengekrisikan sedikit urin pada 48 jam pertama kehidupan, seringkalinya 30-60 ml. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.